Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan kita, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengadakan literasi dan mendengarkan sirah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 568 Masehi. Ayahnya bernama Utsman Abu Huwafah bin Amir. Ibunya bernama Salma Ummu Khair. Meskipun dilahirkan di zaman jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki kelakuan yang terpuji. Ia jauh dari perilaku liar apalagi buas. Ia suka menolong orang-orang yang kesusahan. Kejujuran, kecerdasan, dan kebaikan hatinya menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Tubuh Abu Bakar As-Siddiq tinggi dan besar. Di kalangan teman sebayanya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal pintar, pemberani, dan berkemauan keras. Walaupun ayahnya seorang bangsawan kaya dari suku Quraisy yang dihormati, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyombongkan diri. Abu Bakar rendah hati, maaf, dan sangat dermawan. Ketika masih kecil, nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Huwafah At-Tamimi. Namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Pada waktu masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mendapat nama baru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Adapun nama Abu Bakar As-Siddiq merupakan gelar baginya. Abu yang berarti bapak, Bakar yang berarti dengan segera. Dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq memang terlebih dahulu memeluk agama Islam dibanding yang lain. As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq memang sangat membenarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanan Abu Bakar tidak diragukan lagi. Sejak kecil, Abu Bakar mudah iba melihat kesusahan orang lain. Makanya, tidak salah bila para sahabat mengatakan, Abu Bakar sangat sayang kepada orang-orang yang sengsara. Sukar menemukan pemimpin yang dermawan, berani, jujur, dan berpengetahuan luas seperti Abu Bakar. Mengenai Abu Bakar yang rela berkorban harta dan jiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada seorang pun yang lebih murah hati dan hadapku dengan harta dan nyawanya selain Abu Bakar bin Abu Huwafah. Makanya, seandainya aku ingin mengambil saudara angkat, pastilah kupilih Abu Bakar. Tetapi persaudaraan atas dasar Islam itu adalah yang lebih baik." Anak-anak dari keluarga bangsawan Quraisy yang kaya biasanya menjauhi anak-anak dari keluarga miskin. Lain halnya dengan Abu Bakar. Beliau tidak berbuat demikian. Abu Bakar senang bermain dengan anak-anak rakyat biasa. Abu Bakar pun sering memberi makan kepada teman-teman sepermainannya. Itulah sebabnya Abu Bakar dipuji teman-temannya. Abdullah tidak pelit. Abdullah adalah sapaan Abu Bakar pada saat kecil. Makanya tidak perlu heran bila Abdullah disukai teman-teman sebayanya. Ketika usia Abu Bakar menginjak 10 tahun, beliau diajak ayahnya berdagang ke Suriah. Ayah Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwa dalam berdagang tidak boleh saling menipu. "Jadi, mencari rezeki itu harus yang jujur ya, Ayah?" tanya Abu Bakar. "Ya nak," jawab ayah. "Selalu harus jujur dalam berdagang ataupun mencari rezeki yang lain," sahut ayahnya. Sehari-hari, ayah Abu Bakar selalu memberi contoh tentang cara berdagang yang jujur kepada Abu Bakar. "Mengapa kurma busuk itu dibuang, Ayah?" Abu Bakar bertanya.
Kurma yang sudah rusak tidak boleh dijual, nak. Pedagang harus menjual kurma yang layak dimakan. Sebagai pedagang, kita tidak boleh merugikan pembeli. Kalau seseorang makan kurma yang busuk, dia kan bisa sakit. Jawab ayah Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah. Selama 6 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar tetap tinggal di kota Madinah bersama Hadibah, istrinya. Hadibah, istri Abu Bakar, selalu setia mendampinginya. Mereka tetap hidup sederhana. Walaupun demikian, keluarga itu damai dan bahagia. Sejak menjadi khalifah, Abu Bakar memperkuat angkatan perang. Sebenarnya, angkatan perang itu telah disiapkan oleh Rasulullah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Salah satunya ialah Musailamah Al-Kadzab. Dalam memerangi nabi-nabi palsu tersebut, Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 11 pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Surahbil bin Hasanah, Al-Muhajir bin Muhsin, Arfi'ah bin Hasman, Su'ib bin Muqarin, Al-Ula bin Hadrami, Turaifah bin Hajiz, Amru bin As, dan Khalid bin Zaid. Banyak terjadi perang pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya penaklukan Persia dan Yunani. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid selaku komandan. Abu Bakar memilih komandan pasukan yang masih sangat muda. Umur Usamah bin Zaid ketika itu belum genap 20 tahun. Sebelum Usamah bin Zaid berangkat, komandan muda itu dan pasukannya berbaris di hadapan Khalifah Abu Bakar. Di hadapan kaum muslimin di Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berpesan, Wahai saudara-saudaraku, aku mendapat tugas sebagai seorang khalifah. Meskipun aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, tetapi aku akan memelihara amanah yang kalian serahkan kepadaku. Bantulah aku jika berada di jalan yang benar, dan perbaiki aku bila aku berada di jalan yang salah. Benar adalah amanah, dusta adalah khianat. Jika ada orang yang lemah di antara kalian, aku pandang dengan rasa hormat. Aku siap membela dan memenuhi hak-hak kalian berupa zakat dan sedekah. Adapun orang-orang yang kaya, kuharuskan membantu fakir miskin di luar zakat yang diwajibkan. Janganlah saudara-saudaraku ingkar di jalan Allah. Siapa saja yang ingkar akan mendapat hukuman yang setimpal. Siapapun yang melakukan dosa, maka dirinya lah yang akan menanggungnya. Patuhilah aku sebagaimana aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, janganlah saudara-saudara patuh kepadaku. Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar menjadi khalifah. Kepemimpinannya sudah berhasil menaklukkan Irak, Syam, Persia, dan Bizantium, serta daerah-daerah yang besar di sana. Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar mengalami sakit yang kian hari kian memburuk. Dan atas persetujuan kaum muslimin, Khalifah Abu Bakar menulis surat wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab selaku khalifah kedua. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 7 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan dengan tahun 634 Masehi, di usianya yang ke-63 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi kisah Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.